Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor menghentikan sebuah mobil di tengah jalan. Pengendara motor bahkan membawa batu untuk mengancam pengemudi mobil. Aksi pengendara sepeda motor ini pun berakhir di kepolisian. Beni Kurniawan berjalan pelan di depan mobil yang dikemudikan Afra Putri Zainifah. Ia menggenggam batu dan menggunakannya untuk mengancam pengemudi. Beni yang mengendarai sepeda motor merasa tersinggung karena hampir tertabrak. Meski sudah minta maaf, namun Beni malah memberhentikan sepeda motornya tepat di depan mobil dan berjalan menuju tempat duduk pengemudi. Pelaku sempat menakuti dan mengancam korban dengan cara membawa paving ini ditunjukkan ke depan korban, depan mobil korban seakan-akan untuk menakuti korban. Akibat kejadian yang berlangsung di Jalan Raya Manyar, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini, pengendara motor dikenakan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pengedar sabu di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya mengedarkan sabu dengan sistem isap di tempat. Nasir dan Busiri ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Keduanya ditangkap karena mengedarkan sabu. Namun caranya tidak biasa. Pembeli sabu diminta untuk mengisap sabu di lokasi, tepatnya di warung yang terdapat di Jalan Sidorame, Surabaya. Kedua pelaku pun ditangkap dengan barang bukti 198 paket sabu siap isap dengan total berat 77 gram, alat isap jenis bong, serta uang tunai senilai Rp13.730.000. Satu paket sabu dijual dengan harga Rp130.000. Kayak di warung ya, make pergi. Harganya dan? Harganya rata-rata sekitar Rp130.000 ya. Tapi ada juga kita temukan satu paket isinya 10 kan ya. Dan pengakuannya sehari itu berapa omsetnya? Berapa pelanggan? Berapa pelanggan? Ya kalau tergantung ya dan situasi. Tapi tadi sudah saya sampaikan kurang lebih omsetnya per harinya 50 juta. Warung sabu sudah beroperasi selama 6 bulan. Kepolisian pun mendalami kasus agar bisa menangkap pemasok sabu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Longsor melanda lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Buranga, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Longsor diduga menimbun puluhan warga yang saat itu sedang mendulang emas di bekas galian alat berat. Video amatir merekam kepanikan pekerja saat longsor melanda tambang emas di Desa Buranga, Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Longsor terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah dan diduga menimbun puluhan warga yang sedang mendulang emas di bekas galian alat berat. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 10 jenazah dengan menggunakan alat berat. Hingga kini pencarian serta evakuasi korban tertimbun longsor masih terus berlanjut. Jumlah kepastian untuk yang tertimbun longsor sampai sekarang masih belum ada data yang kami bisa berikan karena memang pada kejadian sudah gelap. Nah, nanti mungkin kepastian jumlahnya nanti setelah dilaksanakan kegiatan evakuasi yang mana pada saat saya sedang melakukan kepada Bapak Kapolda untuk diutamakan pelaksanaan kegiatan evakuasi sampai dengan selesai. Menurut warga sekitar, aktivitas penambangan emas telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pekerja tambang diketahui berasal dari 3 desa di Kecamatan Ampi Babo. Bahkan sejumlah pekerja datang dari luar kota di sekitar Sulawesi Tengah. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu konsekuensi dari pekerjaan tambang, baik itu tambang emas ataupun tambang lainnya adalah longsor. Dan saat ini proses evakuasi terhadap korban masih terus berlanjut. Betul sekali, kita akan mencari tahu pemirsa semuanya ada berapa orang yang saat ini hilang dan berapa yang sudah dievakuasi. Sudah bergabung bersama kami ada Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat siang Pak Didik. Halo, selamat siang Mas. Baik Pak Didik, 10 warga telah dievakuasi. Lalu ada berapa korban yang masih tertimbun Pak?
Sampai dengan saat ini untuk jumlah kepastian korban kita menunggu konfirmasi dari petugas di lapangan. Karena sampai dengan saat ini belum bisa kita hubungi karena di sana memang tidak ada sinyal. Kemudian yang meninggal ini ada 3, yang lainnya masih dalam proses pencarian. Kemudian upaya-upaya yang telah kita lakukan, Polres Parimo bersama dengan TNI, kemudian Basarnas, Tagana, PM, masuk BPBD Provinsi dan juga Kabupaten, sekarang masih melakukan kegiatan evakuasi, Mas. Ini sudah kita kerahkan juga 2 eskavator yang untuk melakukan pengerokan longsoran yang mengakibatkan beberapa korban itu, Mas. Baik, Pak Didik, lantas siapa yang mengkoordinir aktivitas tambang ilegal ini, Pak? Sementara ini kita masih melakukan penyelidikan, Pak. Jadi kita sekarang fokus untuk melakukan evakuasi. Nanti setelah itu baru kita melakukan penyelidikan terkait dengan penambangan yang tanpa izin. Sudah siapa saja yang dipanggil pihak kepolisian untuk menyelidiki kejadian ini, Pak? Nanti, Mas, nanti kita sampaikan ulang tentang penyelidikan. Tapi sekarang petugas kepolisian yang ada di Polres, kemudian dibantu dari instansi terkait TNI, kemudian juga pemerintah daerah. Sekarang kita masih fokus pada evakuasi korban longsor ini. Baik, berdasarkan bukti di lapangan dan juga kondisi tambang sendiri, apa penyebab pasti dari longsornya ini, Pak? Ya, karena di sana kan tanahnya ini sangat labil, kemudian juga TKP ini dekat dengan muara sungai. Jadi begitu diguyur hujan yang sekarang memang sering hujan lebat, nah ini yang mengakibatkan terjadinya longsor. Sampai berapa lama proses pencarian korban hilang ini akan dilakukan, Pak? Kita menunggu konfirmasi, jadi kita melakukan upaya untuk evakuasi ini secara maksimal. Kemudian nanti kapan selesainya akan kita sampaikan kembali. Baik, lalu bagaimana dengan pendampingan terhadap keluarga korban, mengingat banyak keluarga yang memang masih berharap korban ini bisa ditemukan, Pak? Ya, sementara ini untuk keluarga korban akan kita lakukan pendampingan, baik dari Biro SDM untuk melakukan pendampingan psikologi dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah, Mas. Baik. Apakah benar, Pak, untuk pekerja tambang ini datang dari beberapa desa sekitar, jadi tidak hanya warga setempat? Ya, jadi ada beberapa desa di situ, tapi yang jelas ini masih wilayah Kecamatan Ampi Babu. Jadi kan ini desanya desa Buranga, Kampung Buranga, nah ini masih sekitar wilayah Buranga ini yang melakukan penambangan yang ada di TKP. Kalau para penambang ilegal ini, apakah mereka bekerja secara individu atau ada 1 orang atau 2 orang yang mengkoordinir, Pak? Ya, sementara ini untuk yang kita ketahui, mereka bekerja secara individu, tapi kita masih berupaya tidak menyerah di situ, apakah memang ada yang pengendali atau tidak, tapi ini masih dalam proses penyidikan kepolisian. Baik, untuk total dari pekerja tambang emas ilegal sendiri di luar dari yang menjadi korban ini mencapai berapa? Ya, sementara ini masih dilakukan pendataan oleh petugas yang di lapangan, Mas, tapi belum bisa kita konfirmasi karena memang di sana belum ada sinyal. Baru bisa turun tadi pagi, kemudian sekarang naik kembali dan belum bisa kita hubungi. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Terima kasih dan kami akan nantikan update informasinya, Pak. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 warga Tiongkok ditangkap karena menambang emas secara ilegal di kawasan hutan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. 2 warga asing itu mengetahui lokasi tambang emas dari situs Kementerian ESDM. Dua warga Tiongkok ini ditangkap saat beraktivitas di penambangan emas ilegal di kawasan hutan di Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat. 2 tersangka, Yin Zejun dan Xiao Weiting ini tidak bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kedua warga negara asing itu mulai menambang emas ilegal sejak November 2020. Saat ditangkap, keduanya mengaku belum menghasilkan emas karena masih proses penambangan dan belum sempat diolah. Sebelum mereka bekerja di sini, mereka itu sebelumnya sudah melakukan survei. Menurut mereka itu prosesnya lama, berdasarkan keterangan yang kita dapatkan melalui penerjemah ya. Mereka ini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan karena ini terkait dengan masalah warga negara asing, maka dalam proses penyidikannya kita berkomunikasi
dengan Buchbinder dan konsulat Cina. Polisi menyita sejumlah bukti, diantaranya peralatan yang digunakan saat menambang emas. Pelaku mengetahui lokasi tambang emas dari situs Kementerian ESDM. Pelaku saat menambang emas memperkerjakan warga setempat. Aktivitas dua WNA terungkap setelah video yang merekam sebuah rumah di tengah hutan dengan tumpukan tanah dalam karung yang diduga hasil penambangan emas viral di media sosial. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Satu keluarga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Dari tangan keempat tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba senilai 1 miliar rupiah. Pasangan suami istri JH alias Bapak usia 46 tahun dan AW usia 40 tahun, warga desa Gambiran, Kabupaten Jombang digiring personil Mapolres Jombang. Selain pasutri ini, polisi juga menangkap anak dan menantu mereka, yaitu EFH dan VW. Satu keluarga ini ditangkap polisi karena menjalankan bisnis perdagangan narkoba. Dari tangan keempat tersangka, polisi menyita sabu seberat lebih dari 400 gram dan pil double L sebanyak 128.000 butir. Barang haram ini bernilai 1 miliar rupiah. Dalam menjalankan bisnisnya, keempat tersangka membagi peran. Anak dan menantu bertindak sebagai bandar yang membeli dan mengambil barang dari pemasok. Sementara ibu dan ayah mereka bertindak sebagai pengedar. Ibunya Pak Joko sama istrinya ini mengambil barang dari anaknya. Jadi yang membagi dan sebagainya adalah anak dari Pak Joko itu. Barangnya dari mana sana? Informasi masih kita kembangkan lagi, barang dari Mojokerto. Seluruh tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sosialita Jennifer Jill dinyatakan positif sabu usai tes rambut. Terkait hal tersebut, polisi akan kembali memeriksa suami Jennifer Jill, pesinetron Ajun Perwira. Sosialita Jennifer Jill dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu usai tes rambut di Laboratorium Forensik Mabes Polri Sentul, Bogor. Polisi berencana memeriksa ulang suami Jennifer Jill, yaitu pesinetron Ajun Perwira, untuk mendalami sumber narkotika yang ditemukan di kediaman mereka. Akan menyampaikan terkait hasil daripada pemeriksaan spesimen rambut. Hasil sudah kami peroleh, ya, di mana hasil rambut tersebut adalah benar positif mengandung metafetamin dari spesimen rambut saudari JJ. Dengan penemuan ini, pihak kepolisian mengkaji kembali sangkaan pasal terhadap Jennifer Jill. Sebelumnya, Jennifer Jill hanya disangkakan pasal kepemilikan narkotika oleh penyidik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.